Keluar siapa nih? Keluar. Karunya itu. Pengen tahu sih kondisi 100 tahun ke belakang dari hari ini. Teu beda jeung ayeuna Ujang, teu beda. Anu ngacau ke madulur keneh. Apa sih yang ngerti gue? Dulu mereka berjuang melawan penjajah dan saat ini yang terjadi adalah ini yang lebih sulit, karena berjuang melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnarisa Meja Keramat. Bulan Agustusnya sudah berlalu. Kita sudah memasuki bulan September, di mana ini harusnya menjadi awal yang baru untuk Jurnarisa, biar lebih kompak. Udah 8 tahun, udah banyak yang support kita, dan harapannya sih sebenarnya ini tidak berlaku hanya untuk Jurnarisa saja ya, tapi untuk negara ini. Wow. Banyak sekali yang terjadi belakangan ini yang membuat kita juga merasa ada apa sebenarnya ini ya, kenapa kayak gini gitu. Keadaan pada saat kita syuting pun malam ini Bandung sedang tidak baik-baik saja karena banyak teman-teman kita yang sedang berjuang di luar sana gitu, untuk memperjuangkan keadilan gitu di negara kita. Nah, malam ini pengen tahu gitu, di tengah carut-marutnya semua yang terjadi di negara ini, bagaimana kehidupan zaman dulu di tempat ini. Tempat kita sedang duduk, tepatnya ini adalah rumah Belanda, dan kita berada di kawasan Jalan Ciamplas yang terbilang pada saat itu adalah kawasan elit Belanda gitu. Walaupun sebenarnya mungkin pada saat dulu itu keadaannya seperti terlihat baik-baik saja, damai gitu, terus tidak ada pergerakan gitu ya, tapi sebenarnya tidak baik juga sih gitu. Saya ingin membandingkan aja gitu, dulu kayak gimana, terus apakah ada yang bisa kita ajak bicara untuk menceritakan tentang Bandung di masa itu, terus apa yang mereka lihat dengan kejadian saat ini, tepatnya di sekitar kita gitu di Bandung. Dan mungkin saja ada beberapa yang bisa kita ajak bicara untuk membicarakan tentang harapan-harapannya. Entah, mungkin bisa jelasin atau ceritain kira-kira kondisi ini nih, tempat kita sekarang duduk di masa itu, entah mungkin 100 tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu, seperti apa gitu. Apakah terjadi juga pergolakan seperti saat ini? Yang kita tahu di zaman dulu juga ya, ketidakadilan itu terjadi di sini gitu. Pengen tahu sih kondisi 100 tahun ke belakang dari hari ini. Ya, ngomongin pergerakan dan perubahan zaman, saya jadi ingat kata-katanya Bung Karno. Dulu mereka berjuang melawan penjajah. Dan saat ini yang terjadi adalah ini yang lebih sulit, karena berjuang melawan saudara sendiri. Itu yang terjadi saat ini. Jadi kalau lihat ngomongin 100 tahun yang lalu, misal pas zaman Belanda, tempat ini memang tempat yang cukup tenang saat itu nih. Kalau pohon-pohon juga sudah mulai tumbuh walaupun belum begitu besar saat itu, dan area ini sempat dijadikan beberapa hunian yang tidak terlalu berdekatan sebenarnya awalnya. Jadi kayak ada jarak dari rumah ini ke rumah ini gitu. Kalau saat ini bisa dibilang seperti villa lah. Rumah peristirahatan, karena di mana rumah-rumah ini punya view langsung ke area Cikapundung.
Jadi ini kan cukup tinggi, ke belakangnya tuh Cikapundung. Nah, tidak jauh daerah sini juga masih ada kalau nggak salah nama satu gang, namanya Gang Pelesiran. Ya. Yes, nah Pelesiran ini tidak serta-merta diambil namanya Pelesiran, pasti ada cerita di balik itu. Pelesiran ini adalah tempat pelesir zaman itu, di mana orang-orang Belanda saat itu ketika hari libur jalan menuju area Gang Pelesiran itu untuk turun ke bawah dan mereka bisa naik perahu di area Cikapundung. Oh, jadi memang dulu Sungai Cikapundung yang kita tahu sekarang luas gitu ya. Luas, Bersih. betul. Kalau tidak salah cerita orang tua kita juga yang tinggal berdekatan dengan Cikapundung, di mana aktivitas mandi, mencuci semua masih bisa dilakukan di Cikapundung. Artinya Cikapundung saat itu belum terkena polusi yang tinggi, masih cukup jernih untuk digunakan kegiatan sehari-hari. Jadi saat itu ya cukup damai untuk orang-orang Belanda memang. Untuk pribumi ya ada sedikit keterbatasan ketika mereka harus lewat dan datang ke rumah-rumah orang-orang Belanda ini. Oke, jadi emang ya kayak beda kasta gitu ya pada saat itu kita memang masih diinjak-injak oleh mereka. Dan ke satu kewajiban ketika melewati rumah saja, rumah mereka itu badan harus bungkuk. Rumah doang tuh kita harus bungkuk gitu. Meskipun gak ada siapa-siapa juga tetap Harus kayak gitu. Ada satu yang menjadi kebiasaan seperti itu. Iya. Saking nyamannya tempat ini, daerah Cihampelas ini, akhirnya ditemukan satu mata air yang mata air ini cukup baik, hingga akhirnya mata air ini dibentuk menjadi satu kolam renang. Kolam renang itu tadi Ana jelasin juga, di mana kolam renang ini hanya bisa digunakan orang-orang Belanda. bener-bener orang Belanda pribumi juga nggak bisa ikut ngelihat gitu, nggak boleh. Yes, tadi katanya di situ dijelaskan. Saya sebenarnya ngalamin dulu sempat berenang di situ. Saya juga. Oh ya? Kalau saat ini sudah tidak ada Sekitar memang. mana ya? Udah sekarang memang sudah tidak ada tergerus Udah nggak ada. zaman. Oh ya. Sekarang jadi apartemen. Ya. Puing-puingnya aku masih sempat lihat sih beberapa. Karena dulu SMA 2 berenangnya di situ. Yes. Cukup legend di Bandung karena kolam renang ini dipakai banyak kalangan dan bisa dipakai semua kalangan ini. Tapi waktu itu kalau tidak salah masih ada lempengan logam dengan tulisan bahasa Belanda. Kalau tidak salah artinya pribumi dan anjing dilarang masuk. Sampai segitunya Yes. pribumi dan anjing Ya, dilarang masuk. jadi saat itu memang orang Belanda mengkategorikan pribumi itu setara dengan anjing. Artinya kan begitu. Ya. Nah, Jeff, kamu bisa melihat nggak kira-kira menggambarkan suasananya itu seperti apa? Khususnya di tempat kita sekarang duduk pada saat itu. Nah, jadi pas Angga cerita, jadi sempat melakukan apa ya, pengecekan lah, mungkin terawangan. Jadi di sini ada dua fase, dua masa. Itu ketika masa yang indah banget, ketika sistem kolonial itu benar-benar tersusun rapi, pribumi itu benar-benar manut, nurut, dan satu lagi masa ketika peralihan kekuasaan. Nah, di situ yang tadinya kondisi rumah bagus, ada penghuninya, dan rata-rata mereka punya anak gadis di sini. Hampir yang terlihat ya saat ini, dari kita duduk sekarang sampai ke 3 rumah kita, anak perempuannya banyak. Nah, itu terjadi, mungkin bisa bahasa umumnya kekacauan lah ketika pendudukan Jepang itu di mungkin tahun 42 lah ya, kalau saya lihat di tahun 42. Nah, yang tadinya rumahnya untuk satu keluarga A atau keluarga B ini dipakai untuk sesuatu yang memang tidak masuk akal, penimbunan barang, kadang jasad, mayat, segala macam. Termasuk tempat ini. Termasuk tempat ini. Dan tempat ini juga yang tadinya setelah itu saya juga ngelihat jadi auranya itu merah. Jadi dari yang sudah bagus, hancur kondisinya, ketika ada peralihan itu terus merah. Nah, merah ini saya mengartikannya terjadi peristiwa yang bulan Maret itu, pembakaran itu, Bandung Lautan Api ya. Nah, di situ. Cuman yang paling tragisnya itu ketika terpisah keluarga antara ibu, anaknya,
Jadi terpisah. Ada yang dibawa ke Sumatera oleh pendudukan Jepang itu. Ada yang dibawa untuk sebagai gundiknya. Jadi terpisah. Jadi mereka ini kan tidak bisa saling komunikasi karena saat itu kan kalau tidak ada Alat komunikasi yang handphone segala macam itu nggak ada. Nah, yang sedihnya di situ bahkan ada yang terlihat juga ya mengakhiri hidupnya daripada dia dibawa, mending dia eksekusi diri sendiri. Nah, tadi plesirnya itu kan dia tegang nggak? Nah, terus ada tanggana itu banyak yang di situ. Dan rata-rata perempuan. Oke. Termasuk, saya langsung sorry banget, saya harus ini ya. Termasuk yang sering nangkring di termasuk itu. Dan dia itu selalu berdiri di situ karena apa? Dia nunjuk dia rumahnya di situ. Jadi dia berdiri di atas teras itu yang jembatannya. Nah, tepat di bawah itu adalah rumahnya. Dia nggak mau tinggal di situ. Oke. Nah, cuman kita nggak tahu saya nggak tahu ini dia karena apa mengakhiri hidupnya. Apakah karena terjadi sesuatu hal disebabkan pembunuhan kah? Atau dia mengakhiri hidupnya sendiri? Kalau kalian nih berempat setelah dapat cerita dari Jeffrey, dari Angga gitu tentang tempat ini, apa yang kalian lihat di tempat ini yang udah mulai deket-deketin kita? Dari Indi deh, kamu tertarik sama sosok apa? Aku ngerasa kayak putus asa gitu. Kayak Marah, sedih. kesel gitu ya. Oke. Tapi nggak tahu mau gimana gitu. Sama yang kebanyakan yang aku rasain juga sama hal yang kamu sedih. Tapi teh yang paling mencolok pas aku datang ke sini teh adalah yang di teras itu. Yang pas Bang Jeffrey tadi bilang perempuan, yang itu aku lihat. Tapi pas aku ngeliat mah Kayak Belanda gitu kan? iya ada yang Belanda. Tapi di ujung tapi putihnya teh nggak kayak yang biasanya gini kun. Kan biasanya mah ya udahlah kun gitu. Ini mah aku mah ngeliatnya teh putih tapi Orangnya. ya apa ya? Berdiri gitu. Kalau Kakang sama Iko? Aku langsung bayang peristiwa pembantangannya. Ada itu sama sebenarnya kayaknya banyak yang bisa diajak komunikasi termasuk pribumi karena pada zaman peralihan aku masih lihat ada yang nggak diganti pegawai-pegawainya yang dimasukin ke camp kan Betul. Belanda ya. Betul. Pegawai itu tetap pegawai karena dia yang tahu rumahnya ini seperti apa, daerah ini seperti apa dan tetap dibawa ke Jepang. Itu bisa jadi saksi, tapi memang banyak juga yang jadi korban. Nggak Iko bilang. Ya betul, secara catatan memang betul. Saat peralihan orang Belanda tinggal di sini, terus Jepang masuk ke Indonesia, akhirnya semua kota diambil alih sama Jepang kan, termasuk Cihampelas ini menjadi camp militer yang mereka gunakan. Dimana di camp militer ini memang biasanya dilakukan untuk interogasi, untuk susun strategi dan segala macam, dan memungkinkan di salah satu rumah, enggak lah, di rumah ini pun sempat ada dilakukan interogasi yang mungkin nyambungnya ke yang barusan disampaikan sama Indi. Dan tau nggak? Kayaknya bisa ya, kayak mereka ulang interogasinya. Ya. Duaan kok. Jadi kok duaan nih. Oh, orang mau bohong ya. Bisa dipaksa kieu. Kita balik deui cenah. Bayangkeun Hari yang terang. teu kuat ujang. Alim. Teu salah ge kudu jadi salah ujang. Benar. Heuh.
mana rek ngomong naon oge moal didenge eta mun manehna hayang ngadenge ieu nya kudu kieu kuring boga alasan itu ieu ge moal didenge jebrot deui talian sunut senajan kumaha geuna kuring mah meureunna hirup teh keur budak teh budak keur pamajikan sage dununganna nu penting mah bisa dahar Bisa digawe. Nyanyi punten jadi nginget deui ka baheula ka tukang. Coba nu naranya teh gini kan ya dulur keneh ujang dari rumah samperin manehna mah geus diangken kuno itu benernya jadi kanu meureun nu baheula nu dirasa nanjung ku manehna teh meureun tah ieu Ini artas keungna jiga kumaha kapung. Punten abi jadi mulut Udah. teu beda jeung ayeuna ujang teu beda anu ngacaukeun mah dulur keneh ya pura-pura. Maksudna kumaha? Butuh. Hirupannya saru. Dititah milih hayang hirup susah atau senang. Ya, pasti yang senang BG-nya. Emang kumaha mimitina bisa menang kepercayaan juga gitu. Apa di pikiran anak? Bisa nuturkeun. Zaman tuan kene kuring hese sebenarnya mah sarua kuring pikirkan ke anak pamajikan Budak salamat. Nyanyi kukayaan baheulanya. nya eta geuning Nyanyi diajar bisa kuring tapi kak bisa diangkat dipercaya gitu. Yang ngerti-ngerti. tak bisa di pikiran gitu terus. Nya nuhun geus naik ngadongengnya. wah bingung ya Jadi dua sisi yang berbicara barusan ya. Jadi satu yang orang masuk ke Neng tuh yang menjadi korban katakan. Dan dia bilang yang terjadi dengan saya bukan semata dilakukan sama Nipong saat itu, tapi oleh saudara sendiri, dia bilang. Lalu dia masuk ke kakak, dia bilang aku mah ada kekayaan aing yang hirup. ya jadi yang satu mungkin pro Belanda yang satu pro Jepang Iya. oh Dua-duanya cari aman katanya tehnya. Betul. Iya. Dia bilang begitu. Dan namanya orang bekerja, ya udah menjalankan saja. Cuman kondisi saat itu yang membuat mereka harus memilih seperti ini. Perjalanan panjang waktu zaman itu memang membuat kita menjadi sangat terpecah belah saat itu. boleh kalau mau bicara Ya,
Bisa lebih keras lagi? Hmm? Hmm. Apa sih? Ya kalau nggak mau ikut aturan dia ya Ini dari pihak mana teh? orang Belandanya. Orang Belandanya, Tuan gitu. Yang penting dia bisa kasih Tuan kerja bagus. Asa keheul, orang keheul bisa. So, Keluar siapa nih? Keluar. Keluar. Naon euy? Naon euy? Dongeng kapungku. Atuh ari ngadongeng mah ngadongeng, we teh kudu digeroan meureun. Ya hoyong nguping dongeng lah gitu, hoyong tenang. Nya kieu nya jangnya ya. Nu kitu Hmm. mun dicaritakeun deui, dibere ingetan deui, Nuhun. kalakuan sieun kitu deui jang. Malik deui juga. Heeh. Oh. Manehna geus boga kasieun, ayeuna boga dibere deui ka wani nu gede tah eta. Da Nya kumaha nya geus lain-lainna gitu. Mun rek ngadongengnya kanu puguh we, da nu kitu teh loba di dieu teh. Mun dibere carita-carita deui manehna rumasa, manehna teh jago. meureun heueuh ngajago. Bisi nalaktak deui. Oh, Heueuh. kami ngartos sapunten. Iya. Mohon teu Pan ngartos. kuring teh dijagaan meureun di dieu teh. Nuhun, Heueuh. nuhun. Kop marane rek kumaha oge kop tapi tong ka mana-mana. Tah lamun manehna ngarasa dibere naonnya meureun dijagokeun deui, ke ka mana-mana tuh ujang. Ngecaprak. Ngecaprak deui. Nuhun punten abdi. Ayeuna mah kieu we. Kuring nyaho marane rek naon, heueuh. Ku kuring diingkah-ingkahkeun anu teu kudu diajakan ngomong heuh. Tak kitu mah. Nya, heeh. Mohon leres. Anu sakirana bener ya, heeh. Nu bener, Mohon. ku kuring deket-deketkeun, Tak kitu. heeh. Leres. Nya, Mohon. nu teu paruguna urang tajongan heula. Ingkahkeun heula ngarah. Hinggakeun heula. Teu ganggu leres. Heuh halus. Leres. Sok rek ngadongeng itu ge kok bae kuring mah, heuh. Anu kitu mah tong dibawaan. Mangga, nuhun. Heuh. Dari ibu atuh ge kamaraneh. Jadi Menuturkeun kumaha? nya Heeh. galaksa. Galaksan kitu mah. Nuhun. Sok. Aduh, ya abak teh we sok nah ada ngomong deui bener mah manehna ngomong deui. Enggak diberi angin. Tadi dia mau langsung bilang baru Cina duduk setara sama kamu. Memang songong. Biasanya di bawah ya. Tapi barusan yang masuk ke aku ngerasanya gede banget. Iya. Gede dan bukan sesuatu yang hidup di masa lalu gini enggak. Ya, Kayak jin aja itu mah. ya. Ya nggak sih? Soalnya kan kalau misalkan kalau yang menyerupai hantu gitu atau apa kan ada ingetan atau Iya. apa, ini mah enggak gitu. Power aja. Cicing gitu ya. Heeh. Guys, mana di dia tah gitu. Kayak atur. kayak nyambung dengan beberapa rumah yang ada di sini nyanya. Iya, area kekuasaannya lah. Cukup besar. You pernah lihat kan? Ah, iya. Iya bener. Iya, saudara-saudara saya sudah pernah lihat juga kayaknya. Yang gede banget itu. Di masa kita Kecil. Kecil. Heeh. yang bikin dia nangis. Ya, Kapan nangis?
Iya benar. Iya kan? Pantas. Familiar. Iya. Agak. Iya gane ari maneh. Saya dia tuh masih manik ya Allah. Keadaan semakin tegang bukan karena kondisi kita melakukan syuting Meja Keramat malam ini, tapi suara ambulan, suara sirene itu polisi. hilir mudik dari tadi gitu. Kita nggak pernah tahu apa gitu di sana, tapi kita update terus sebenarnya. Semoga tidak ada korban, mudah-mudahan juga tercapai kesepakatan yang diinginkan oleh kita semua gitu. Amin. Amin. Ada satu yang menarik nih dari tempat ini, sosok perempuan. Perempuan Belanda yang konon sering terlihat gitu. Dan kayaknya diizinkan ya kalau itu ya? Enggak? Boleh sih kayaknya. Boleh. Karena nggak geser, ada masih ada. Ada terus ya? Soalnya Masih kita aktivitas seperti ini itu banyak banget yang lewat saya. Iya. Yang perempuan. Cuman kan tadi yang tadi masuk ke saya tuh kayak nyortir gitu. Hmm. Ini sok yang boleh yang ini. Ya. Jadi sebenarnya siapapun yang ingin kalian mediasi malam ini itu udah diizinkan. Hasil sortir. Halo. Biasa keluar. Nambet tiasa. Kapung kurang kumaha tiasa ka dieu. Kenaon gitu, terus saya keluar. Aya nu halangan. Bukan cewek Belanda gitu. Masuk. Jempuan terus. Tapi itu biasa kemana-mana. Masalahnya emak. Asa wae. Udah mah. Oh, ngiring ke kapungkur. Kapungkur damal di dia. Terus kumaha bisa cicing jadi di dia tuh bisa ka mana? Mak tadi siksa wae. Kusaha? Kutuan. Terus? Galak soalnya Digugusur mak teh. Baru. Kudu ngelayanan tuan. Terus? Abah teh tiasa kumaha abah mah ninggal we. Abi mah alim ningali emak digugusur. Itu dia telepon. Yanten neng kumaha? Tawan tuh ngelawan tawan nih. Terus kumaha? Aduh nya emak. Abah mah cicing wae. Baca jiwa. Baca jiwa kan. Mana mah? Abah cicing wae. Abah di mana abah? Emak karunya itu. Abah mah cicing, wajeng cicing. Gusur kok. Sok tungguan lah di luar kayak balik. Pindah. Itu kamera. Tunggu di luarnya. Jadi kumaha itu? Kenapa? Maksudnya saat ini yang menceritakan kondisi dia saat itu aja. Iya kerja kayaknya itu yang bikin dia nggak ikhlas kayaknya karena menyimpan kesakitan yang begitu dalamnya. Mungkin
Bisa jadi meninggalnya memang di sini, belum tentu di gimana juga. Jadi gimana maksudnya si cewek tadi tuh kebayang sama kamu tuh? Jadi teh si emak itu teh udah mah kerja di sini, terus juga di ruda paksa. Kalau nggak mau disiksa, budaknya teh udah we cuma nonton. Tapi si abahnya tuh cuma ngeliatin. Dia tuh jadi kayak Bisa apa ini? bener-bener tengar kalau nggak diem gini cuman gini. Ya karena nggak emang pada saat itu ya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Gitu dimana ya orang kita memang ditindas gitu. Kita dianggap kasta bawah gitu. Ya kan? Bodoh. Begitu. Oh, yang bodoh. Siap bodoh. Kenapa bisa dibilang bodoh? Mereka kita beri uang, Hmm. mereka butuh. Itu namanya bekerja bukan bodoh. Mereka bekerja untuk kami. Karena bodoh. Iya betul. Tidak bodoh, itu pintar. Kamu nyonya tempat ini? Sorry, pemilik tempat ini. Terlihat Padahal pada akhirnya pun kamu diperlakukan seperti mereka ya. Kamu pulang so. So, Mau saya pegang lagi. bodoh, kamu juga bodoh. Nah, kasih masuk. Wanita tolol tuh. sedikit gila. Di tengah. Ya. Dan bawa pergi saja dia. Tidak, terima kasih. Sudah, bawa saja Tuhan. Ya, ya, ya. Apa sih ini nggak ngerti gue? Jadi Aku nyimaknya gitu sih. Oh gimana bang? mereka punya ada nggak tahu bisa ketemu di sini itu dia cerita dengan kodenya mereka dengan yang kita nggak ngikutin masa cerita mereka itu dari awal seperti apa gitu. Itu yang saya tangkap. Dua-duanya Belanda kan? Dua Belanda. Iya. Apa cewek ini yang tadi kamu cari ya? Iya. Ya, Iya. iya dia. Iya. Tapi, gila. Pusing. Pusing dan diantara mereka yang saling berantem tuh ada bangsa kita di situ gitu yang jadi Iya, korban juga. Iya gitu. betul. Gila. Ya pada kenyataannya di sini dari masa ke masa masih sama ya, Masih sama. Ya. cuma dengan kondisi yang berbeda gitu. Ya saya juga nggak ngebayangin sih kalau tinggal di masa itu mau jadi apa nggak Akan sih. seperti apa kita? Karena hukum itu tidak berlaku bagi mereka. Gimana? Hukum tidak berlaku bagi mereka. Jadi mereka jongos itu tuh mereka berhak untuk mengapa-ngapain, mau ditendang, mau diapa terserah, dan itu tidak akan diproses pidanakan. Tapi
Kalau jongos-jongos ini melawan, itu bisa digantung. Jadi masalah. Nggak adil. Ya perlindungan saat itu. Jadi kalau dulu itu mereka itu punya seperti rotan. Nah, si rotan ini budaya orang memukul anak rotan itu tuh tertular dari budaya kolonial. Jadi mereka tuh udah punya rotan sendiri untuk mukul jongosnya kalau telat sepersekian menit dipanggil nggak datang. Atau kalau datang dengan tidak kondisi menunduk. Budaya menunduk itu dimulai dari itu. Yang kita ngebau gitu kan. Dimulai dari itu. Karena apa yang paling ngeri dari tindakan kolonial itu adalah menghancurkan mental. Jadi sampai 100 tahun ke depan itu akan tertular terus ke anak cucunya bahwa melihat orang bule itu kita udah down duluan. Itu kan kita kan pada saat itu diperlakukan sebegitu buruknya oleh penjajah gitu. Tapi mungkin gitu ya. Ya saat ini pun kita masih merasa seringkali diperlakukan seperti itu tapi oleh bangsa sendiri gitu. Kenapa Jeff? Jadi ini agak ini ya. Ketika Belanda itu memilih beberapa putra terbaik daerahnya untuk jadi bupati, jadi demang atau apa, Belanda itu membawa mereka untuk keliling Nusantara. Dibukain jendela Indonesia itu. Nah, orang yang terpilih ini kan sekolah. Dia belajar sampai ke Belanda. Dia pinter. Nah, ketika cendekiawan ini pulang, diajak ke ini saya bicara nggak semuanya ya, oknum aja. Dibawa Belanda untuk keliling Nusantara kan diperlihatkan jendela Indonesia. Dia sadar ini negara, ini surga ini, emas, nikel, tembaga segala macam. Dia berpikir ini kalau kita kuasai, ya kan, kita nggak perlu ada Belanda, kita yang monopoli semua, bangsa sendiri. Nah dari situ mulai runcut diatur rencana awalnya memang kita bisa berdiri tegak dengan kaki kita sendiri. Awalnya seperti itu, sebelum melenceng jadi koruptor segala macam. Nah, ketika dia menginisiasi pergerakan perjuangan, mulai dari pakai bambu runcing sampai segala macam ya, masyarakat yang tidak mengerti, yang ada di pikiran mereka adalah, yang penting saya merdeka, yang penting saya tidak dijajah. Tapi yang golongan elit itu berpikir adalah, saya butuh emas ini, saya butuh batu bara ini, segala macam. Untuk apa? Untuk diri dia pribadi. Nah, karena beberapa sumber yang saya baca, para bupati, para demang itu tuh praktek korupsi itu sudah berjalan. Banyak uang-uang yang harusnya mereka bayarkan ke pekerja itu, dari Daendels misalnya, Daendels itu nggak diteruskan. Nah akhirnya, singkat cerita Belanda pergi, kan Indonesia ini sudah satu kan, jadi satu negara Indonesia. Sebelum jadi Indonesia kan ada namanya lagi tuh, saya lupa. Itu kan dikelola oleh kita. Nah di situ jadi berubah jalurnya, yang tadinya niatnya untuk mensejahterakan, akhirnya untuk Memperkaya diri. daripada orang lain yang ngambil, mending saya kan. Saya bangsa sendiri. Itu. Tapi nggak tahu ya, ini takutnya Ini kan terlalu hanya ekstrem beberapa ya, Ini ada oknum, contoh. nggak semuanya. Oke. Ada yang memang murni perjuangan untuk mensejahterakan rakyat, ada. Ada beberapa versi lah. Iya, tapi itu pasti hilang orang. Malam ini agak berat tapi menarik karena kita membahas sejarahnya juga gitu dan bagaimana perlakuan orang Belanda dulu dan lain. Tapi ya malam ini jadinya emang ngobrol sih gitu karena kita udah lama juga nggak ngobrol hal seperti ini. Mudah-mudahan kalian juga larut dalam obrolan kita, yang baik-baiknya diambil, yang buruknya dibuang aja, karena pada dasarnya ya kita sebenarnya ingin hidup damai nggak sih? Iya. Iya kan? Ada anak, ada cucu kita gitu yang tentu saja kita ingin mewariskan hal yang baik dan semoga perjuangan ini membawa kita ke arah yang lebih baik. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan Jurnalisa malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.